Jadi pilih pemimpin yang punya jejak menghargai demokrasi itu. Yang begitu aja belum jaminan, apalagi nggak punya jejak. Jadi itu penting itu. Jadi silakan Bapak Ibu di YouTube lihat siapa politisi kemarin yang dukung perpanjangan masa jabatan presiden, ingin nunda pemilu dan lain-lain. Dengan alasan macam-macam itu. Jangan pilih lagi, bahaya. Karena Bapak Ibu yang sekarang jadi guru, jadi dosen, jadi petani, jadi nelayan, mahasiswa, terpaksa nanti kita harus keluar lagi dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi kita. Kalau orang-orang begitu terpilih. Rusak pikirannya tuh. Kemudian yang keempat, soal keadilan sosial. Ini kan tema besar Mas Anies nih, keadilan sosial. Saya sepakat. Jadi saya dulu waktu mahasiswa lah ya, dan sampai sekarang ini terus ada di pikiran saya tuh. Kalau kita ingin memimpin bangsa ini gitu, panduannya sebenarnya Pancasila itu aja. Target kita kan kita lepas landas 100 tahun Indonesia. Berarti kan 2045. Kita punya 5 Pancasila. 5 itu dibagi aja. Kalau 100 tahun begitu, 100 dibagi 5 berarti 20 tahun. Jadi sila pertama soal ketuhanan tuh kan, ketuhanan Maha Esa, itu harusnya sudah selesai dibahas di bangsa ini dari 45 sampai 65. Dan memang begitu. Tahun 45 itu BPUPKI bahas soal itu. Diulang lagi hasil pemilu 55 konstituante. Bahas itu juga. Benar, pas dia di situ. Jadi soal ketuhanan di bangsa ini harus sudah selesai dibahas 45 sampai 65. Itu makanya kalau hari ini lagi kita bahas-bahas soal ketuhanan, mundur ke belakang nih. Itu. Jadi soal ketuhanan 45 65 dituntaskan. Habis itu apa? Kemanusiaan adil dan beradab. Soal kemanusiaan tuntaskan 65 sampai 85. Di situ dia. Apa kemanusiaan? Dirikan sekolah. Nggak mungkin hari-hari ini dirikan sekolah. Sekarang tinggal nambah. Itu sekolah SD, Inpres, apa semua segala macam. Tuntas. Bicara soal persatuan begitu. 85 sampai tambah 20, 2005. Pas. Itu. Kita saling mengenal lah ini. Keindonesiaan kita nih. Kan persatuan di situ dikatakan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu nationality. Karena kalau Pancasila itu nggak bisa diterjemahkan kata per kata tuh. Belief in God nomor 1, ya. Yang kedua tuh humanity, yang ketiga nationality, keempat tuh demokrasi, kelima social justice. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin terjemahkan Pancasila itu nggak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa, mau pidato di PBB, apa terjemahannya? Nggak bisa. Itu dia. Jadi persatuan harusnya selesai tuh. 85 sampai 2005. Soal demokrasi, sila keempat tuh. 2005 sampai 2025 ini. Itu makanya ketika kemudian kemarin soal masa jabatan presiden, pemilu reguler itu diotak-atik, ya. Saya salah satu paling marah. Kan itu bagian dari demokrasi. Mau kita mundur lagi ke belakang nih, bahas itu. Saya kemarin jadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, itu yang saya katakan. Jangan setiap kita pemilu ganti sistem, ganti sistem. Kekalkan satu sistem. Itu. Dan ini memang masih fasenya. Soal itu. Baru 2025 sampai 45 katanya keadilan sosial tadi sudah benar, Mas Anies sudah di jalannya. Itu. 2045 ke atas Pancasilanya dibuang. Sudah selesai soalnya. Panduan kan ini. Kita tebalkan lagi nanti. Lebih kita tebalkan lagi. Ini panduan biar tiba 2045 itu. Jadi apa yang dilakukan Mas Anies ini sudah tepat. Karena ketika dia jadi presiden, dia adalah presiden di
Pancasila yang kelima itu, soal keadilan sosial itu. Dan memang tujuan kita bernegara itu. Jadi dia menurut saya pribadi begitu, sudah di track yang pas. Tinggal penjabaran terhadap persoalan itulah. Itu. Karena saking pintarnya Mas Anies ini, ibarat musik itu kadang pidatonya itu jazz. Tinggi memang. Itu. Besok mungkin pop lah ini. Pop, dangdut, dan tarling. Gitulah dia ini. Ini penting. Ini penting. Itu, ini tugasnya Mas Henry lah itu. Tetapi saya sedikit pun tidak pernah ragu, karena itu nilai-nilai saya. Itu. Jadi, yang kemudian soal demokrasi tadi ya. Jadi gini, awal kita merdeka itu, 97% warga bangsa ini buta huruf. Hanya 3% saja yang terpelajar begitu. Tapi lahir pemimpin-pemimpin politik yang pikirannya untuk bangsa. Walaupun cuma 3%. Sekarang terbalik. Itu, ini untuk kita semua nih. Sekarang ini mungkin tinggal 3% ini warga bangsa ini buta huruf. 97% kita ini, ya, kaum cerdik pandai begitu. Malu kita. Itu. Di generasi kita ini sudah lebih banyak orang pintarnya, rusak bangsa ini di tangan kita. Itu penting. Karena politik soal nilai-nilai. Soal nilai-nilai yang dipegang itu apa begitu. Kemudian saya tetap berharap Mas Anies ini programatik dia. Itu. Jadi, dan beliau dulu lulusan Amerika. Dia pun kan lihat pilpres di Amerika sana. Programatik calon presiden itu. Bahkan sejak konvensi saja begitu, belum ditetapkan menjadi calon presiden resmi mewakili masing-masing dua partai itu, orang sudah program. Jadi sudah waktunya masuk ke sana. Jadi kita pun para pendukungnya ini, apalagi barisan relawan ini enak ke bawah menerjemahkannya. Itu poin-poin apa yang mau diubah itu tadi udah jelas disampaikan Puang Said Didu. Kemudian begini, soal memilih pemimpin ini ya, ada buku bagus sekali, tulisan dari Stephen Levinsky. Ini meledak bukunya ini. Silakan nanti teman-teman yang nonton ini di YouTube, cari di Gramedia. Apa namanya? How Democracy Die. Mas Anies kalau nggak salah kemarin baca buku itu juga. Mungkin banyak orang bertanya, apa isinya itu? Jadi di situ Stephen Levinsky dan Daniel Zibart ya, penulis buku itu membedah soal bagaimana seorang pemimpin yang terpilih ya dapat secara bertahap menumbangkan demokrasi yang membuat dia terpilih itu. Jadi pemimpin itu terpilih melalui proses demokrasi, tapi pasca dia jadi pemimpin ya, dia menumbangkan merusak demokrasi itu sendiri. Jadi di buku cetakan berikutnya ini di bagian depan itu ada tambahan soal Donald Trump dia tulis. Ini penting buat kita. Jadi Stephen mengatakan, sejak awal kita sudah bisa menduga kalau Trump akan merusak demokrasi Amerika. Kenapa? Dia katakan di situ, karena Trump ini sejak dia muda, sejak mahasiswa ya, tidak pernah dia punya nilai-nilai terhadap demokrasi, terhadap negara gitu. Dalam perjalanan hidupnya gitu. Pantaslah kalau dia nanti duduk ya, dan kemudian duduk tuh ya, kemudian dia rusak. Salah satu tujuannya dia masuk soal pengepungan Capitol Hill sebagai simbol demokrasi Amerika dan lain-lain begitu. Ini juga penting buat kita karena tadi kan dikatakan Bang Refli kan yang salah satu yang paling buruk hari ini kan soal demokrasinya di luar pemberantasan korupsinya itu. Kalau tadi misalnya soal penegakan hukum gampang ukurnya. Kalau yang maju ini misalnya Refli Harun, misalnya seperti di Amerika bisa tuh isu itu dibawa. Karena kebetulan kan wakil presidennya siapa namanya ini Biden kemarin itu ya Kamala Harris kan jaksa agung negara bagian California kan gitu. Ini kita bicara soal demokrasinya dulu. Kalau tadi misalnya di sini ada sarjana hukum yang maju ya mantan jaksa agung misalnya bisa kita nilai bagaimana sikapmu dulu terhadap penegakan hukum kan gitu. Tapi soal demokrasi ini semua bisa. Jadi dari 3-4 kandidat di luar sana tinggal lihat. Dan menurut saya seorang Anies Baswedan itu punya jejak bicara soal demokrasi, bicara menghargai demokrasi. Penting ini, kalau kita mau jaminan, ya, kalau terpilih Anies ini, terjaga nggak demokrasi kita ini? Penting sekali tuh, jejak-jejak itu. Itu makanya dalam banyak kesempatan ketika soal periodisasi masa jabatan presiden itu ingin diubah, pemilu reguler ingin diubah itu, saya mengatakan di banyak tempat, catat ini, aktivis politisi yang mendukung soal ya perpanjangan masa jabatan presiden atau ingin menambah masa jabatan presiden atau dia setuju menolak pemilu reguler ini. Jangan pilih, bahaya tuh duduk jadi pemimpin di bangsa ini. Ini soal sikap, soal-soal gini harus tegas. Biar kita tidur enak di rumah. Terpilih pemimpin ini enak kita tidur di rumah. Yang bisnis silahkan bisnis, yang ngajar silahkan ngajar. Nggak perlu kita turun lagi keluar dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi pilih pemimpin yang punya jejak menghargai demokrasi itu. Yang begitu aja belum jaminan, apalagi nggak punya jejak. Jadi Stephen Levinsky mengatakan itu. Di banyak kejadian yang merusak, menumbangkan demokrasi, orang yang terpilih melalui proses demokrasi itu sendiri. Kenapa itu terjadi? Ada banyak indikator. Salah satunya dia katakan.
Sejak awal Trump ini sudah bisa kita duga katanya. Karena sejak dari mahasiswa, dia tidak pernah terlibat dalam gerakan pro-demokrasi atau membuat pernyataan sikap soal apa itu demokrasi menurut sudut pandang dia gitu. Jadi itu penting itu. Jadi silakan Bapak Ibu di YouTube lihat siapa politisi kemarin yang dukung perpanjangan masa jabatan presiden, ingin nunda pemilu dan lain-lain. Dengan alasan macam-macam itu. Jangan pilih lagi, bahaya. Itu. Karena Bapak Ibu yang sekarang jadi guru, jadi dosen, jadi petani, jadi nelayan, mahasiswa, terpaksa nanti kita harus keluar lagi dari rumah untuk menyelamatkan demokrasi kita. Kalau orang-orang begitu terpilih. Rusak pikirannya tuh. Itu. Kalau saya kemarin mengatakan, kalau yang jenis begitu maju pemilu, jangan dipilih. Ini kok udah jadi panas ini kita nih. Nah, ini memang. Harus tegas. Ini soal nilai-nilai. Itu. Harus tegas soal ini. Apa yang mau ditakutkan? Ngomong yang benar kok. Itu. Jadi itu, terakhir dari saya begitu, biar minum dulu ini, ya. Mari kita dorong. Nah, jadi Bapak Ibu yang nonton ini di YouTube nanti, jika Bapak Ibu mendukung Mas Ganjar, mendukung Pak Prabowo begitu, ya, dorong dua jago Bapak Ibu itu masuk ke wilayah ide dan gagasan. Nggak bisa kita kutuki buzzer nih. Kok ngomongnya soal video ini, kok ngomongnya soal identitas ini, kok ngomongnya soal ini begitu, ya. Karena memang dari aktor besarnya pun nggak keluar narasi soal itu. Itu dia. Paling bagus besok bantah, misalnya seperti Mas Anies bilang, biar pindah dia. Nggak tepat tuh yang dinomongkan Anies soal mosi integral. Itu nggak tepat. Apa tuh deklarasi Juanda tuh? Nggak sepenuhnya tepat begitu dia. Manis. Masuk kita ke perdebatan tuh. Mobil listrik terlalu biasa. Itu dia. Itu terlalu biasa, ini bangun bangsa ini. Ini bangsa besar ini. Itu. Listrik udah bagus lah itu. Ada perdebatannya. Tapi lebih dari itu. Bukan minimal. Maksimum. Itu. Maksimalkan. Itu yang kita dorong nih. Karena ini ribuan. Aduh, kalau ini pesta kolosal begitu. Dari pasang balihonya. Ini bukan hanya uang pemerintah yang masuk ke penyelenggara nih. Perputaran uang pemilu begitu. Ribuan triliun ini mungkin. Baliho ini apa. Semua kenduri di sana, kenduri di sini gitu. Maksudnya ini kita dorong. Kita dorong ya ke wilayah ide dan gagasan. Dan Mas Anies sudah memulainya kemarin. Aku takutku Mas Anies ini jadi mati angin karena sana nggak nanggapi. Coba ditanggapi pidato itu. Media pun tolong gali tuh. Ini yang dibahas mobil listriknya toh. Pidato kemarin bagus sekali. Itu. Atau media juga nggak tertarik. Mosi integral. Karena gini, ketika aku kemarin dengar pidato itu, ya kaget aku. Bahas mosi integral lagi. Kalau kami dua mungkin, ya bukan soal masih agak nyangkut lah. Karena kami sarjana hukum. Agak nyemper-nyemper belajar itulah begitu. Walaupun udah lama juga kita nggak bahas itu. Tiba-tiba keluar di pidato. Deklarasi Juanda begitu ya. Itu penting sekali dua itu. Itu dia. Jadi mari kita dorong ke sana ya. Jadi mari kita masuk ke pemilu ini dengan riang gembira. Jadi ide gagasan lah yang menuntun kita. Jadi maju terus untuk teman-teman bara api ya. Semoga apinya ini api yang menyejukkan, kan begitu dia. Sekian dan terima kasih.